Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kami di Nyoba Belajar. Oke, nah kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyimpulkan isi tersirat dalam teks. Nah, apa itu menyimpulkan? Nah, jadi menyimpulkan atau mengiktisarkan, yaitu menetapkan atau menyarikan pendapat dan sebagainya berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan. Jadi bisa saja dikategorikan pendapat terakhir gitu loh. Nah ini, menarik pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya dan mencakup inti karangan. Nah jadi kita menarik pendapat akhir dari uraian-uraian atau kalimat-kalimat sebelumnya dan itu tidak nyeleweng dari inti karangan. Oke. Nah, ini akan saya kasih langkah-langkahnya. Langkah-langkah menentukan simpulan isi paragraf. Yang pertama, fokuslah, perhatikan kalimat terakhir. Jika ada kata penegasan, itu adalah simpulan. Contohnya apa kata penegasan itu? Contoh, oleh karena itu, dengan demikian, maka harus, dan sebagainya yang bersifat tegas dan menegaskan. Oke. Yang kedua, cari ide pokoknya. Nah, pada intinya, menyimpulkan paragraf sama saja membuat pendapat yang mencakup ide pokok. Jadi bisa saja pendapat itu kita tarik dari ide pokok. Misal kita nemu ide pokok, kalau di akhir nggak ada kalimat penegasan ya, kalau di akhir ada kalimat atau kata penegasan kita langsung pilih itu aja. Kalau enggak, kita bisa menarik kesimpulan atau membuat pendapat sendiri, kan kesimpulan pendapat akhir dari ide pokok itu. Yang penting kan nggak nyeleweng dari ide pokok. Nah nanti kita bisa cocokkan ke pilihan jawaban. Yang ketiga, baca keseluruhan paragraf dan buat pendapat sendiri atau kesimpulan sendiri asal tidak nyeleweng pada paragraf. Biasanya kesimpulan itu positif maksudnya. Nah jadi gini, kan kemarin kita udah belajar tentang ide pokok. Nah ide pokok kan tidak selamanya berada di awal kalimat, bisa saja campuran atau gimana gitu. Ada kan 3 jenis itu. Kalau nggak ketemu tiga-tiganya kita baca. Nah terus kita temukan intinya aja. Nah intinya itu kita buat simpulan sendiri. Yang penting itu kalau simpulan biasanya itu seperti saran dan maksudnya itu positif gitu, nggak ada simpulan yang negatif. Oke. Next, kita latihan soal. Kita next contoh soal. Nah, ini benar. Ini akan saya kasih soal yang sudah saya jawab, tapi kita akan bahas dan nanti kita coba soal yang belum dijawab sama sekali. Oke. Kita baca dulu ya paragrafnya. Ini ditanyakan simpulan. Ini kita nggak usah perhatikan ini. Ada 3 hal yang dilakukan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak. Pertama, orang tua harus menjadi pusat komunikasi dengan anak yang lebih mendalam. Saat ini, orang tua tidak mau mendengar curhat anak sehingga anak lebih memilih untuk curhat kepada orang lain yang terkadang kurang tepat. Kedua, orang tua harus menunjukkan kepedulian lebih tinggi dan tidak mengandalkan pihak ketiga seperti sekolah dan pengasuh. Ketiga, orang tua harus mengetahui psikologi anak. Ini orang tua jangan memaksakan mendidik dengan teknik yang digunakan 10 atau 20 tahun yang lalu. Nah, oke, kita coba eliminasi satu persatu pilihan jawabannya. Yang A, komunikasi antara anak dan orang tua sangat penting dalam menjaga tumbuh kembang. Ini bisa aja, kan ini di pertama, tapi ini nanti dulu, ini bisa. Kepedulian orang tua harus ditunjukkan pada anak agar mereka mengerti adanya kasih sayang. Kalau menurut saya yang A, B, dan bentar guys. Nah, A, B, dan C ini kan di kalimat ini ya. Jadi nggak semua. Soalnya ini kan seperti kalimat penjelas, bukan inti. Yang D coba. Orang tua harus mendidik anak dengan teknik yang tepat agar mereka dapat berkembang dengan baik. Nah ini menurut saya ini jawabannya kalau yang nggak D ya E. Kan ini orang tua jangan. Nah ini seperti penegasan atau seperti perintah gitu loh. Kan sama aja kalau ini diganti orang tua harus mendidik, tapi ininya jangan memaksakannya diganti harus mendidik gitu kan sama aja. Jadi kalau menurut saya yang D yang atau yang E ini, coba kita eliminasi yang D sama yang E. Kalau yang D, orang tua harus mendidik anak dengan teknik yang tepat agar mereka dapat berkembang
berkembang dengan baik. Ya ini bisa aja sih. Kalau yang coba penggunaan teknik penggunaan teknik mendidik masa kini sangat diperlukan karena paling sesuai dengan kondisi anak. Menurutku yang memang. Soalnya kan ini saat ini orang tua kan sudah dijelaskan di kalimat penjelas sebelumnya tidak mau mendengarkan. Nah, jadi pendidikan 10 atau 20 tahun yang lalu tuh udah nggak bisa gitu dipakai untuk mendidik anak masa kini. Oke. Jadi menurutku jawabannya yang tepat yang Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal ya. Nah, ini belum saya kerjakan ini. Coba. Oke. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda dan kesatuan makhluk hidup. Termasuk manusia terlibat di dalamnya. Manusia harus menyadari bahwa lingkungan merupakan sarana pengembangan hidup yang harus dijaga kelestariannya. Ini nggak usah perlu lama-lama ini kalau saya. Ini ada kata harus. Ini ada nggak? Manusia harus menyadari bahwa lingkungan hidup merupakan sarana pengembangan hidup yang harus dijaga. Ini ada harus dijaga. Yang A coba, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah mungkin ini kan, ini kita tandai dulu. Yang B, manusia dapat memanfaatkan seluruh isi lingkungan hidup. Ya enggak juga. Ya bisa sih, tapi kan di sini malah nggak ada ini kata-katanya. Nah, berarti enggak. Yang C, seluruh unsur lingkungan hidup saling mempengaruhi manusia. Ini ada sih, tapi kan bukan kesimpulan, ini hanya paragraf pembuka. Unsur biotik, sosial budaya, dan abiotik. Wah, ini nggak ada juga ini, sosial budaya. Manusia dan lingkungan hidup saling mempengaruhi kehidupan manusia. Ini sama yang kayak B ya? Sama yang C ya? Semua unsur sama manusia dan lingkungan hidup. Berarti enggak. Nah ini kan udah ada kata penegasan ini, jadi harus dijaga. Berarti kan yang tepat yang A. Manusia harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oke. Nah jadi gini. Kalau simpulan itu rata-rata berisi saran atau penegasan. Mana ya? Penegasan gitu loh yang harus dilakukan atau berisi saran yang positif gitu. Beda dengan ringkasan. Nah, kalau ringkasan itu kita baca keseluruhan atau kita mengembangkan ide pokok, terus kita ringkas menjadi kalimat kita sendiri gitu kalau ringkasan. Seperti ini. Nah, ini ringkasan ya. Ini tidak akan saya jelaskan di video kali ini, namun akan saya jelaskan di video selanjutnya karena nanti durasinya panjang. Oke guys, sekian penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.